Markas Besar TNI meluncurkan Tim Respon Insiden Keamanan Cyber atau Military Computer Security Incident Response Team untuk mengantisipasi ancaman keamanan cyber. Tim itu diluncurkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, dan Komandan Sat Cyber TNI Brigjen TNI Suaf Yanu Hardani di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 9 Februari 2022. Panglima TNI dalam siaran persnya di Jakarta pada Kamis 10 Februari 2022 menjelaskan bahwa program Military Computer Security Incident Response Team ini sangat bagus. Tapi, Panglima TNI tidak menampik fakta bahwa saat ini TNI punya segudang keterbatasan termasuk sumber daya manusia. Panglima TNI Andika Perkasa berharap BSSN dapat membackup TNI dengan mengirimkan timnya untuk selalu memberikan asistensi, karena BSSN mempunyai link secara internasional dan selalu mendapatkan update perkembangan cyber yang memang sangat cepat. Sebenarnya, aspek perlunya pembangunan sistem pertahanan cyber atau cyber defense yang tangguh bagi Indonesia sudah pernah disoroti Letkol Korps Perhubungan Insinyur Bagus Artiadi Suwardi, MSI, dalam tulisannya pada media informasi Ditjen Podhan Kementerian Pertahanan Indonesia pada 2013 lalu. Dalam artikelnya, Insinyur Bagus Artiadi yang merupakan analis Madya Nirmiliter Biditpol Ditkomduk Ditjen Podhan Kemhan ini menyebutkan bahwa perang cyber bukanlah sekedar mainan ecek-ecek macam game online, melainkan sudah masuk bagian percaturan dunia. Maka tak heran jika Amerika dan NATO pada rentang 2008 hingga 2009 membentuk United States Cyber Command atau US Cybercom di bawah United States Strategic Command atau US Stratcom. Dan pada tahun 2011, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat telah mendeklarasikan bahwa internet atau dunia maya sebagai matra tempur baru, seperti halnya darat, laut, dan udara. Begitupun juga dengan Israel yang membentuk unit khusus bernama Unit 8200. Direktorat Pertahanan Sinyal Departemen Pertahanan Australia juga membuat sebuah badan bernama Cyber Security Operation Center atau GSOC. Inggris juga membangun pertahanan cyber yang berada di Government Communication Headquarters di Inggris, di Cheltenham, sekitar 160 km arah barat laut London. Dan tidak ketinggalan, China dengan tim berjuluk Blue Army-nya. Sebenarnya Indonesia sendiri tidak ketinggalan amat soal pembentukan tim khusus cyber. Pada 23 Oktober 2012, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah membentuk tim kerja pertahanan dunia maya yang diketuai oleh Dirjen Podhan Kemhan dan beranggotakan unit terkait pada Satuan Kerja Kementerian Pertahanan serta narasumber dari kementerian, LPNK, perguruan tinggi, para pakar maupun tokoh masyarakat dunia maya, di mana tim kerja ini secara garis besar bertugas merumuskan roadmap strategi nasional pertahanan negara yang berkaitan dengan ancaman dunia maya, serta menyiapkan pembentukan organisasi pertahanan dunia maya berskala nasional atau National Cyber Defense. Langkah ini diambil karena pada dasarnya Indonesia sudah terlibat perang cyber sejak 1998, baik dengan Cina, Portugal, dan Malaysia. Bahkan pada tanggal 6 Agustus 2010, Symantec, yang merupakan produsen antivirus Norton, mengumumkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua setelah Iran di antara 10 negara yang mengalami serangan worm Stuxnet. Stuxnet adalah worm yang khusus menyerang komputer berbasis Windows. Pada tanggal 20 dan 23 November 2010, pihak militer Iran telah secara resmi menyatakan bahwa worm Stuxnet menyerang Natanz, yakni fasilitas nuklir Iran. Worm ini bahkan berhasil meremote ledakan berbahaya di pusat pengayaan uranium Iran. Keberadaan pasukan elit atau khusus yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia diantaranya Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Kopasgas TNI AU tidak diragukan lagi eksistensinya. Bahkan dunia internasional pun sudah mengakui kemampuan pasukan Garuda pada saat mengemban tugas negara, khususnya dalam operasi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Namun seiring dinamika saat ini, pertempuran tidak lagi hanya secara fisik, tetapi berkembang menjadi peperangan yang memanfaatkan jaringan komputer dan internet. Karenanya, orientasi pengembangan kekuatan pertahanan TNI dalam menjaga kedaulatan negara perlu juga mengarah pada pembentukan pasukan khusus, yakni Tentara Dunia Maya atau Cyber Army.